Oke, kembali lagi dengan saya Joy di Naimarata Family. Teman-teman sekalian, saya akan menceritakan dan juga akan menjelaskan bagaimana pengalaman saya ketika serangan panik itu datang dan apa yang saya lakukan dan bagaimana itu bisa menjadi keseharian saya, sehingga sekarang ini ketika dia datang serangan panik, saya sudah tidak sepanik dulu lagi, teman-teman. Jadi yang pertama itu ketika waktu itu serangan panik datang pada diri saya, ya, dimana hampir setiap waktu saya dilanda kegelisahan, ketakutan, dan juga kecemasan yang sangat berlebih daripada apa yang saya derita. Di konten-konten sebelumnya saya sudah juga menceritakan bagaimana apa pengalaman saya, apa yang saya rasakan, bagaimana perasaan-perasaan seperti mau mati, perasaan seperti kita tidak akan umur panjang lagi, dan setiap waktu kita berpikir besok saya masih hidup enggak, kita mau pergi keluar, nanti di jalan saya kalau tiba-tiba gejalanya datang seperti apa. Akhirnya apa? Akhirnya kita jadi takut kemana-mana, ya kan? Akhirnya jadi takut kemana-mana, di rumah juga takut sendiri, pengen ada yang temenin, ya. Dan mungkin ini juga dirasakan oleh teman-teman sekalian. Jadi teman-teman, ketika pertama dia datang, ya jujur saja saya memang langsung ke UGD, ya seperti cerita saya sebelumnya. Tiap itu datang saya ke UGD. Tapi sekarang puji Tuhan, ketika dia datang saya sudah bisa menghandle sendiri, ya. Saya sudah bisa menghandle sendiri, saya sudah bisa menenangkan diri saya sendiri, ya. Jadi caranya adalah ketika serangan paniknya datang, ya, ketika serangan paniknya datang, tanamkan dalam dirimu, ini pasti selesai, ini pasti berlalu. Tarik nafas dalam-dalam, duduk yang tenang, tenangkan pikiran, jangan banyak berbicara, jangan banyak juga melakukan gerak. Tenangkan diri santai, rilekskan diri, lalu nanti dia perlahan akan berhenti sendiri, teman-teman. Selanjutnya, jika itu belum berhenti, maka coba alihkan pikiran teman-teman ke sesuatu hal. Contoh dengan menepuk pipi teman-teman, atau dengan memukul tangan, supaya pikiran ini kembali ke memikirkan tangan yang sakit ini, atau cubit tangan, atau pukul telapak jari, sehingga pikiran Anda kembali ke telapak ini. Sehingga apa? Sehingga ketika pikiran teman-teman sudah ke jari, ke tangan, ataupun ke hal yang sudah Anda tepuk-tepuk, maka dengan sendirinya anxiety disorder ataupun serangan panik atau psikomatis atau serangan panik itu bisa dipulihkan, ya, pulih kembali, ya. Jadi kalau setiap hari dia datang, ya lakukan seperti yang saya katakan tadi. Yang terpenting adalah ini bisa sembuh, dikatakan bisa sembuh, walaupun sampai sekarang saya masih terapi untuk penyembuhannya. Ini bisa sembuh dengan syarat adalah kita harus sadar diri, harus sadar, saya bilang tadi sadar, harus ikhlas, ya, dan harus lebih banyak menyerahkan diri kita kepada Tuhan, ya. Ya, sadar, ikhlas, dan berserah kepada Tuhan. Ketika itu teman-teman lakukan, ya, saya yakin dan percaya lambat laun kesembuhan itu akan menghampiri teman-teman. Ya, sama seperti saya dulu, ketika itu datang saya berpikir ini akhir hidup saya,
Saya mau pergi kemana-mana, saya berpikir, saya nggak sanggup. Saya pergi ke pasar, saya takut. Tapi sekarang, saya sudah bisa pergi kemana-mana, walaupun memang masih dalam pemulihan, saya belum berani jauh-jauh, tapi saya sudah berani untuk melatih diri saya. Dan ketika serangan panik itu datang ketika tidur, ketika sedang bermain handphone, saya sudah mencoba, saya duduk tenang, tarik napas dalam-dalam, saya berpikir ini akan berlalu. Nanti tidak seperti ini lagi. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman ketika itu datang, menghampiri teman-teman, lakukan yang saya lakukan tadi, yaitu yang pertama, duduk tenang, jangan banyak bergerak, jangan banyak berbicara, jangan gelisah. Tarik napas dalam-dalam, lalu pikirkan tentang berserah sepenuhnya kepada Tuhan, pikirkan ikhlas sepenuhnya, lalu bersabar, lalu sambil teman tepuk-tepuk tangan, tepuk-tepuk dahi atau pipi teman-teman, ataupun jari teman-teman seperti ini. Jadi ketika itu pikiran juga teralih ke sini, dan pasti serangan panik itu berlalu dengan sendirinya dan teman-teman kembali seperti semula. Dan ini sembuh, saya katakan, menggunakan waktu yang banyak. Jadi ya jarang orang sembuh dalam 3 minggu atau 4 minggu, pasti akan membutuhkan banyak waktu. Jadi ketika membutuhkan banyak waktu, maka diperlukan juga memang sesuatu dari diri kita, persiapan dari diri kita, ya, persiapan yang seperti tadi. Dan persiapan itu adalah salah satu komitmen kita untuk sembuh. Dan jangan pernah manjakan diri kita untuk mengikuti hal-hal yang diinginkan oleh otak. Seperti takut, pengen ke rumah sakit, lawan itu di rumah saja. Ya, dan biasakan untuk, saya kata bilang tadi, lawan hal-hal yang biasanya jadi takut seperti itu, lawan. Yang biasanya ke pasar jadi takut, bawa motor jadi takut, pergi olahraga takut, ya kan, makan takut, harus dilawan. Tapi dilawan bukan berarti langsung lawan sepenuhnya, tapi pelan-pelan. Yang biasanya tadi tidak pernah olahraga sebentar, naikin durasinya, besoknya naikin durasinya. Yang biasanya naik motor tidak berani ke keramaian, mulai pelan-pelan, ya. Yang biasanya tidak berani makan yang keras-keras, mulai pelan makan yang keras, sehingga tubuh kita itu sudah terbiasa menghadapi yang namanya serangan panik, anxiety disorder, ataupun panic attack. Oke, sekian informasi dari saya. Semoga ini membantu teman-teman di dalam pengobatan. Salam sehat. God bless us. See you next time. Bye-bye.